Aduh, kalah lagi. Duit sisa segini malah habis. Gua bilang juga apa Kil, percuma lu WD kayak gitu ora guna, akhirnya rungkat juga kan. Ya gue tahu, tapi susah berhenti, kepala gue penuh. Gue pengen cari duit. Aduh. Lu kalau mencari duit kerja tuh, coba cari kerja. Akil, Kil, kok lu minum lagi Kil? Kemarin katanya mau tobat, gimana sih lu? Kil, lu tahu kan ini bukan solusi, ini malah bikin lo tenggelam. Terus gue harus gimana? Gue udah pusing. Jadi gue juga pengen lupain semua hal itu. Tapi cara lu itu salah Kil, judi sama mabok itu haram Kil. Nah iya Kil, di Islam itu dilarang, akal lu rusak, hidup lu ikut rusak. Benar itu. Nah bener Kil, kata Hanif dan Jan juga, kayaknya kita harus bawa arus Kil. Terus gue harus gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari jauh udah kelihatan wajah-wajah gelisah nih. Nah, judi dan minuman keras itu memang kelihatannya ringan, tapi berat untuk iman dan masa depan. Ustaz, saya udah terlalu berlebihan. Apakah bisa pasti berubah? Selama kamu masih mau berubah, pasti akan ada jalannya. Saya capek hidup kayak gini, Tad. Saya mau berhenti. Tenang Kil, lu nggak sendirian. Ya Kil, kita akan saling dukung lupa sama-sama, santai aja. Pelan-pelan Kil, yang penting konsisten. Ingat, dosa besar itu akan menjauhkan kita dari Allah. Maka dari itu, ilmu dan iman yang akan menyelamatkan kita. Berdasarkan drama yang berjudul Dosa Besar, Jauhi Berjudi dan Miras, dapat disimpulkan bahwa realitas yang sering terjadi di sekitar kita seperti judi online dan minuman keras bukan sekedar pelarian, tetapi pintu kehancuran iman, akal, dan masa depan. Masalah utama bukan hanya pada perbuatannya, tetapi pada akidah yang melemah dan ilmu agama yang diabaikan. Ketika iman rapuh, manusia mudah mencari jalan pintas yang keliru. Dalam Islam, judi dan minuman keras jelas dilarang karena merusak akal dan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu beruntung." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Ayat ini menegaskan bahwa dosa besar bukan hal sepele karena dampaknya langsung pada keimanan dan kehidupan sosial. Dalam perspektif hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengingatkan bahwa dosa besar bisa menghilangkan kesadaran dan tanggung jawab manusia. Dalam hadis Nabi, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamr itu haram. Hadis riwayat Muslim. Dan tentang judi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermain judi, maka seakan-akan ia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya larangan tersebut dalam Islam. Islam tidak hanya melarang, tetapi juga memberi jalan keluar. Yang pertama, taubat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menjaga lingkungan pertemanan dengan baik. Yang ketiga, menguatkan akidah dan ilmu agama. Yang keempat, mengisi waktu dengan aktivitas positif dan bermanfaat. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam nilai kemuhamadian, Islam menuntun umatnya untuk berpikir rasional, beriman kuat, dan beramal nyata. Dosa besar menjauhkan manusia dari cahaya ilmu, sedangkan iman dan ilmu membawa pencerahan. Semua ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Maka solusi terbaik adalah kembali kepada akidah yang lurus, ilmu yang benar, dan pergaulan yang sehat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima
ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون